Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya ulang sekali lagi saudara, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, di bagian lain firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 20 mengatakan, lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Saudara, kalau kita melihat ada satu tembok yang begitu besar di China, saudara, yang kita sebut dengan tembok raksasa Tiongkok atau Patalinchangcheng atau Huanglichangcheng, itu merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh tangan manusia. Bangunan itu terletak di negeri tirai bambu, yaitu di Tiongkok. Tembok itu dibangun pada masa pemerintahan dinasti Ming yang memiliki panjang 8.851 km. Saudara, kalau kita membandingkan Jakarta ke Surabaya, itu jaraknya kurang lebih 900 km. Maka tembok itu sepanjang kurang lebih 10 kali lebih panjang daripada Jakarta ke Surabaya. Saudara, tembok besar Tiongkok ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia dan dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Saudara, jika pada zaman dahulu untuk melindungi diri dari serangan musuh, sebuah kota atau kerajaan itu pasti memiliki benteng-benteng perlindungan yang dikelilingi oleh tembok-temboknya yang besar dan kokoh. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita, saudara. Hendaklah sekuat tembok itu agar tidak mudah roboh oleh tipu muslihat iblis dan tidak mudah goyah oleh karena pengaruh dari dunia ini. Saudara, amat terlebih lagi hidup di tengah-tengah dunia yang sudah mendekati akhir zaman ini, kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan dan tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Supaya kita tetap semakin kuat, maka kita harus membangun tembok-tembok kembali, saudara. Kata tembok itu berbicara tentang kehidupan kerohanian kita. Sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita bukan lagi manusia lama, saudara, melainkan kita adalah manusia sebagai ciptaan baru. Jadi kita harus meruntuhkan tembok-tembok manusia lama kita yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Dan kita membangun tembok-tembok manusia baru itu dengan cara tidak lagi hidup menurut cara-cara duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi hidup menurut keinginan daging yang selama ini menguasai hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Roma ayat 6 tadi, saudara. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memiliki kesungguhan hati untuk terus diperbarui dan dipulihkan hidupnya dengan mengatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara, dengan kata lain, Daud ingin hidupnya menjadi kudus. Dengan hidup kudus berarti Daud sedang membangun sebuah tembok yang kokoh yang memisahkan dia dari dosa dan segala bentuk kecemaran dosa. Bagaimana saudara dengan kehidupan kita? Apakah kita juga ingin mencontoh seperti Daud? Kita membangun tembok yang kokoh untuk menjaga serangan si iblis supaya firman Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Marilah kita membangun tembok yang kokoh dengan membaca firman Tuhan setiap saat, saudara. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Kita menjalani hidup sebagai manusia yang baru, ibarat membangun tembok yang kokoh. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.